Nah, ini sebenarnya sudah jelas nih. Saya balik lagi ke Pak Sarwoto. Pak Sarwoto tadi disebutkan tuh pusat data yang disediakan untuk efisiensi, tapi faktanya pusat data kita tidak bisa untuk menjamin itu keamanannya. Efisiensinya oke lah, tapi keamanannya ternyata nggak terjamin. Ya, mungkin kita menduga hipotesis ya, bahwa yang namanya PDN ditambah S kan sementara ya. Ya. Jadi pasti secara arsitektur, secara pengamanan dan sebagainya itu tidak akan sama dengan yang benar-benar nanti jadi PDN. Mungkin kan oleh karena ini ini adalah transisi, barangkali disitulah kami menduga bahwa pada saat pemindahan itu banyak celah-celah yang memang berpotensi kita baca ini. kan, dinyatakan wah mudah sekali menghack Anda karena Anda banyak sekali celah yang kita bisa masuk gitu dari semua lapisan. Gitu. Nah, saya juga tertarik Pak Sukamta tadi di awal menyebutkan pesan-pesannya hackers. Ini saya bilang hackersnya hackers yang berhati mulia juga. Kita tampilkan ya. Kenapa berhati mulia? Karena dia memberikan wejangan panjang itu Pak Sukamta bahwa ini harus diperbaiki sistem keamanannya. Kemudian ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Boleh ditampilkan barangkali pesan hackers ketika juga memberikan kunci ini enkripsi. Ya. Kami melakukan dengan lancar tanpa ada kesulitan ketika menyerang PDNS 2 dan tidak perlu waktu lama memproses mengenkrip data yang ada di dalamnya. Data center suatu penyimpanan data berteknologi tinggi yang membutuhkan investasi dan keamanan yang tinggi dan semua orang mengelola data center seharusnya sudah tahu akan hal ini. Oke. Kami berharap serangan kami dapat dijadikan hikmah bahwa betapa pentingnya investasi keamanan dalam data center dan merekrut spesialis keamanan siber yang kompeten. Ini secara nggak langsung bilang kalau pusat data kita keamanannya nggak kompeten ini. Anggota DPR yang mengawasi ini sebagai counterpartnya, bagaimana kita merespon ini? Kalau saya sih gimana ya Pak Sukamta ya? Malu juga nih kita diginiin oleh hackers nih. Yang disampaikan hackernya ini persis suara hati nurani saya sebetulnya. Jadi kenapa? Hackernya ini seperti cinta banget dengan NKRI. Cinta NKRI, jadi agak bertolak belakang nih dengan agenda globalnya Pak Dharma tadi nih. Ternyata hackernya sayang. Jadi hackernya ini kan sayang. Menarik ya, hackernya ini begitu baik hati, generous, tidak mau awalnya minta tebusan tapi kemudian dikasih free dan memberikan pesan-pesan yang sangat bagus sesuai dengan suara yang ada di DPR diwakili oleh hacker ini. Dan seumur-umur sependek pengetahuan saya lah ya Pak ya, hacker itu di mana-mana pasti ingin mendapatkan keuntungan. Ada data-data yang punya nilai yang akan dijual kan, tapi memang ini hacker punya motif macam-macam. Ada motif geopolitik, ada motif ekonomi, ada sekedar untuk unjuk kebolehan. Kalau yang ini yang mana? Kita tidak tahu ini karena ekonomi enggak. Ini seolah-olah hackernya ini betul-betul cinta NKRI. Saya tidak tahu apakah ini warga negara Indonesia atau warga luar Indonesia gitu, karena cinta banget dan sampai memberi pesan-pesan yang sangat dalam gitu. Satu sisi memang ya ini kita seolah-olah diberi jasa oleh hacker, dibukakan mata kita dan kemudian diberikan nasihat-nasihatnya bahwa infrastruktur data kita ini sangat lemah. Tentu bagi kita pemerintah Indonesia dan penyelenggara pemerintahan ini merupakan tamparan yang sangat luar biasa sebetulnya. Karena kenapa sih kita sudah sejak awal ingatkan tentang kerentanan, tentang menjaga security-nya, tapi kemudian harus ditampar dengan keras sekali seperti ini dan risikonya terlalu besar ya, karena kalau betul data itu seperti yang diklaim hacker itu sudah di-copy sama dia, ini kan aset bangsa kita yang sangat luar biasa besar ini, 282 kementerian, lembaga, dan pemda ada di tangan dia. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat luar biasa sebetulnya, karena kalau betul seperti ini, berarti kita ini sedang berada di dalam perang cyber dan kita sedang kalah. Seperti Pak Dharma bilang, kita udah nggak punya kedaulatan data lagi. Kita diakuisisi, gitu. Walaupun kemudian kita diberi kuncinya lagi, tapi kan kita pertama tidak tahu apa kunci itu hanya bisa memulihkan sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, kita juga tidak tahu apakah kuncinya itu
murni atau ada backdoor dan malware yang ditaruh di situ. Jadi cek integrity terhadap kunci itu penting, sebagaimana cek integrity terhadap peralatan yang diimpor, sebagaimana Pak Sarwoto sampaikan tadi, itu sangat krusial. Ya. Nah selama ini proses itu tidak dilakukan ketika pengadaan suatu peralatan. Ketika ada beberapa waktu yang lalu ada institusi yang bocor juga, ternyata ketika kita cek, pengadaan infrastruktur komputernya separuh itu langsung dari pabrikan, yang separuh itu lewat perantara-perantara. Nah, kita tidak pernah melakukan integrity check terhadap barang yang akan diinstal di dalam instansi vital dan penting seperti PDN atau PDS ini. Itu salah satu kelemahan mungkin sumber masalah tadi yang dimaksud. Nah, itu akan menjadi pintu masuk di samping kelemahan manusiawi atau manajemen. Kita akan lanjutkan diskusi, tapi ini juga akan bergabung bersama kita Bapak-Bapak secara virtual, Pak Bung Emmanuel Ebenezer, politisi Partai Gerindra. Bung Noel, selamat malam. Bung Selamat malam. Ya, Anda termasuk orang yang sangat aware dan concern juga terhadap peretasan pusat data nasional. Dan hari ini kita sama-sama tahu update-nya bahwa Dirjen Aptikanya mundur nih. Tapi diskusi kami tadi kalau Anda mengikuti bahwa ini nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Noel? Iya, mundur itu memang tidak menyelesaikan masalah. Justru yang harus diselesaikan itu persoalan tata kelola yang selama ini kan kurang begitu baik. Dan juga harus kita lihat bahwa hacker ini kan punya motivasi yang sebetulnya harus kita bedah. Yang jelas motivasinya meras, ya, meras. Tapi ternyata tidak tuh, kuncinya diberikan secara free. Tapi ternyata nggak memeras, kuncinya diberikan secara gratis, cuma-cuma. Meras kok, kan kita lihat awalnya meras. Kedua kita tahu kan bahwa mana ada hacker minta maaf, kemudian hacker memberi tausiah. Dari mana kita dinasihatin hacker. Tapi faktanya begitu, Bung Noel ya. Kita nggak bisa. Hari ini kan sudah banyak tumpang tindih. Karena udah banyak masuk-masuk entah siapalah ngaku hacker. Masa hacker nasehatin, masa hacker minta maaf. Karena ada nggak? Saya nggak yakin itu. Yang jelas ini dibalik ini semua adalah bandar judi. Karena kita ketahui ada entitas yang diuntungkan atas peristiwa ini, gitu loh. Karena kita lihat Pak Jokowi sudah membuat yang namanya Satgas anti judi. Kedua, saya lihat Menko Info ini sudah melakukan beberapa kali kebijakan yang melawan kelompok-kelompok kejahatan judi di dunia maya ya, di dunia maya. Jadi saya lihat ya kita harus lebih bisa mengevaluasi lah. Ternyata kita lemah. Gitu loh. Kita lemah ini diakui. Kan yang diserang ini kan bukan soal pemerintahnya, tapi bangsa ini yang diserang, rakyat ini yang diserang. Nah, sekarang kita harus punya sebuah kesepakatan. Ya udah, bangsa ini diserang, rakyat ini diserang, kita satu, gitu. Tidak lagi bisa bercanda-bercanda. Jadi menurut Anda bandar judi yang menyerang bangsa ini dengan menyerang pusat data nasional kita bandar judi berarti? Iya, saya yakinkan 1.000.000%. Oke, titik di situ. Pak Dharma, ini statement baru lagi nih. Kalau menurut Bung Noel ini adalah bandar judi nih di luar agenda global, tapi bandar judi yang dimana Kominfo kan belakangan memang agak gencar ini untuk memberantas judi online. Baik, boleh-boleh saja kita berpersepsi, namun buat saya segala sesuatu harus kita urai dimulai dari akarnya, mulai disidik, apakah benar itu memang ini, karena kemungkinannya luas sekali. Siapa saja bisa melakukan. Yang disebutkan oleh Menteri Kominfo bahwa ini adalah non-state actor. Memang non-state actor ini adalah kita tidak bisa perorangan, bisa per kelompok. Ya, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Komisi 1 bahwa peralatan ini perlu di clearance. Saya waktu itu mengusulkan untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Keamanan Cyber supaya setiap barang teknologi yang dipesan oleh suatu institusi agar di clearance dulu oleh BSSN. Namun sampai saat ini sayang itu tidak berjalan karena undang-undangnya tidak disahkan. Seandainya disahkan, setidak-tidaknya itu adalah menjadi tanggung jawab BSSN yang mengampu tugas di bidang pengamanan teknologi informasi cyber ini sebenarnya. Masalahnya apa Pak Sukamta undang-undangnya bisa disahkan? Kan hal yang harus dilakukan untuk keamanan cyber.
Ya, Undang-Undang Ketahanan Cyber ini sudah lama diproses, masuk prolegnas dan memang faktanya di 2019 itu gagal. Memang banyak faktor saya kira yang membuat undang-undang itu gagal. Karena undang-undang itu tidak diproses melalui Komisi 1, jadi saya tidak bisa memberikan detailnya. Saya tidak tahu maksudnya, karena saya juga tidak di Balek. Saya waktu itu di Badan Anggaran. Nah, sehingga saya tidak bisa komentar banyak soal Undang-Undang Ketahanan Cyber. Oke. Nah, balik Tapi lagi. bahwa integrity check and safety check di dalam peralatan IT yang masuk ke dalam negara Indonesia ini juga waktu itu saya perjuangkan waktu kami membahas RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP. Debatnya panjang, berhari-hari, berkali-kali. Nah, tetapi memang akhirnya belum bisa masuk di situ. Banyak yang keberatan dan siapa belum yang keberatan diakomodir. itu, Pak Sukamta? Terutama memang dari tim pemerintah keberatan dengan adanya integrity check terhadap peralatan Kenapa tadi. Ya? Harusnya kan itu disetujui ya untuk ya keamanan. Karena mungkin dianggap merepotkan, dianggap macam-macam lah alasannya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lagi tuh merepotkan dan macam-macam itu. Saya jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.